Bismillah. Cek 1 2. Cek. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah kami. Kita bersama menimba ilmu dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tema kali ini kita mengangkat tema tentang sisakan waktumu untuk akhirat. Ya mungkin selama ini kita setiap hari selalu berjuang buat urusan dunia kita, dan mungkin kita sering lupa dengan urusan akhirat. Padahal seyogyanya akhirat adalah tujuan kita dan dunia adalah hanya sebuah persinggahan. Jadi semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengambil ilmu dari beliau, bisa bersabar untuk menuntut ilmu, karena pada hakikatnya orang-orang yang menuntut ilmu akan diberikan kemudahan dalam perjalanannya menuju akhirat, diberikan cahaya. Kita tidak merasa tersesat di dunia ini jika selalu terus menambah ilmu kita. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti sholat isya setelah ceramah dari Ustadz, kemudian setelah sholat kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin itu dari kami pembawa acara. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk memberikan ilmunya buat kita semuanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita masih bisa duduk bersama. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kita kembali di surganya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini malam tanggal 30 atau tanggal 1 bulan Rajab. Kalau 1 berarti 1 Rajab. Kalau 30 kita masih 30 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah.
2 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan, insya Allah. Apa persiapan kita? Kalau tema yang akan dibahas adalah sisakan waktumu untuk akhirat. Ini yang seharusnya mulai kita pikirkan. Kalau memang ambisi kita itu nggak mau hidup selama-lamanya di dunia ini. Usaha itu ikut ambisi. Yang berambisi untuk menjadi orang kaya, kita akan melihat bagaimana usaha dia. Yang berambisi untuk menjadi anggota dewan, kita bisa melihat usaha dia. Di mana-mana dipasang foto dia. Dia mulai keluarkan duit untuk mencapai ambisi dia. Sedangkan kita hidup di dunia ini dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ila ajalin musamma. Ajalnya itu sudah pasti, sudah ditentukan. Yang ada itu hanya menanti keputusan Allah Jalla Jalaluhu. Namun masih banyak manusia yang kurang peduli dengan akhiratnya. Apa penyebabnya? Terpedaya, tertipu dengan kegemerlapan dunia. Kita bisa melihat kadang-kala kalau ada lampu yang terang itu kita silau. Sehingga tidak melihat apa yang dibalik lampu tersebut. Kita hanya fokus kepada lampu itu terang, menyilaukan mataku. Yang dibalik itu apa? Maka kita perlu berulang kali untuk menyisihkan waktu kita mengkaji tentang hakikat dunia ini. Dunia ini nggak lama, artinya belajar tentang dunia ini nggak cukup, nggak perlu waktu yang lama. Karena jelas waktunya hanya 70, 60, 70 tahun. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada mobil P1440. Bukan mobil Ana. Oh bukan kan. P1440. 1140. Yang punya mobil jemaah. Mobil apa? Avanza. Nutup rumah. Oh ada. Siap. Oh sudah, alhamdulillah. Baik, itu urusan dunia kita lihat. Rumahnya ketutup mobil ribut. Hari dunia jemaah. Kita akan meninggalkan semua kelelahan dunia. Allah itu menciptakan kita. Dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu di surat Al-Balad. Kami benar-benar menciptakan manusia dalam susah payah. Susah payah dari sebelum lahir. Sejak di perut ibunya. Proses itu kadangkala ya bikin orang tuanya muntah-muntah. Bikin orang tuanya nggak bisa tidur. Keluarnya pun susah. Bahkan sebagian ada yang membuat orang tuanya mati. Gara-gara dia harus keluar. Kemudian setelah itu bisa jalan manusia. Anak kadang-kala ngelihat ya potongan-potongan video binatang-binatang. Ada gajah ngeluarkan anaknya. Dalam hitungan berapa menit anaknya bisa jalan. Langsung nyusu. Datang ke tempat ibunya. Nggak merepotkan ibunya. Tapi kalau kita lihat sekarang manusia lahir. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Berapa tahun, berapa bulan dia melakukan menangis, menangis, menangis. Terus lapar nangis.
sakit nangis, BAB nangis. Subhanallah. Kemudian ketika dia besar, masih harus cari rizki, capek. Kadang kala sekolah sampai kuliah lulus nganggur. Nggak dapat pekerjaan. Anak kalau ngelihat guru-guru honorer, berapa gajinya jemaah? 300.000 jemaah. Kalau biaya dia kuliah dihitung dengan gaji dia 300.000 kali 10 tahun. Berapa cuma jemaah yang dia dapatkan? Tapi ini kehidupan dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mati susah. Nggak bisa dia berangkat ke kuburan sendiri. Tahu-tahu anak ngomong, anak nggak mau ngerepotin keluarga ya. Anak langsung aja gali kuburan terus tidur sini. Nggak bisa, dia harus dimandikan, dia harus disolatin, dia harus dibawa. Kadangkala di malam hari mau menguburkan hujan deras. Setelah dikubur, selesai hidupnya senang. Tidak ada malaikat yang menanyakan kepada dia. Ada mungkar nakir. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang. Ketakutan, terbelalak, bingung mau dibawa kemana. Kemudian nanti matahari mendekat, dia tenggelam dalam keringatnya. Masih ada hisab, masih ada mizan. Terus susah dia itu jemaah. Sampai melewatin sirat, terakhir udah melewatin sirat, nggak langsung masuk surga. Masih ada kisos di sana, di antara orang-orang yang masuk surga. Makanya sebagian ulama berpendapat di dunia ini tidak ada kelezatan. Nggak ada kelezatan. Yang ada itu adalah selamat dari penyakit atau rasa sakit. Antum pikir antum makan itu lezat? Enggak. Antum makan itu jadi enak karena lapar. Rasa lapar ini yang membuat makan itu jadi enak. Coba antum, Masya Allah, habis makan, datang makanan kesukaan antum. Dikasih 2 keranjang, faddol. Antum makan, kata dia, jazakallah khair. Faddol antum makan, antum kan suka sama ini. Ini zen, kata dia. Jazakallah khair. Kenapa? Sudah kenyang. Terus apa lezatnya jemaah? Orang sehat. Apa lezatnya sehat itu? Karena dia tidak merasakan sakit. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya manusia sejak di perut ibunya sampai mati, dia hidup dalam kesusahan sampai dia meletakkan kakinya di surga Allah SWT, baru selesai urusannya. Bagaimana menyikapi kehidupan ini? Kalau bicara sisakan waktu buat akhirat, seharusnya semua waktu kita itu buat akhirat. Sisakan waktu buat dunia. Artinya buat dunia ini yang perlu disisakan, sisakan. Namanya sisa itu berapa banyak jemaah? Nggak mungkin sisa itu lebih banyak daripada mau makan lah. Kalau makan kita 1 piring ada yang ngomong tolong sisakan ya. Masa sisanya 3/4? Nggak mungkin. Sisa itu 1/4. Di surat Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu kita cari apa? Akhirat. Dengan mobil yang kita miliki kita cari akhirat. Dengan rumah yang kita tempati, kita cari akhirat. Dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita cari akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Kamu urip di dunia. Perlu ongkos.
perlu biaya. Nggak banyak. Hidup di ini biayanya nggak banyak. Karena cuma 70 tahun. Tapi di akhirat itu khalidina fiha abada. Selama-lamanya di sana itu. Kekal. Yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Jadi jangan lupa kamu hidup di sini. Para ahli tafsir ketika mengkaji tentang tafsir ayat ini menjelaskan di sini nampak keindahan agama Islam. Agama Islam ini mengajarkan kepada pengikutnya untuk seimbang. Kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Contohlah, kalau kita bicara seimbang itu bukan berarti sama jamaah, 50-50. Akhirat 50%, dunia 50%. Enggak, salah kita. Kenapa kok bisa salah? Ya lihat kebutuhannya. Antum di dunia mau berapa tahun? 70 tahun. Oke, setahun butuh berapa juta? Tinggal dihitung. Di akhirat mau berapa ratus tahun antum di sana? Sesuai dengan kebutuhan. Ketika antum mau melakukan perjalanan, ana mau 7 hari nih. Sekarang ada libur panjang. Ana mau 7 hari mau ke puncak. Pertanyaannya, antum 7 hari mau ke puncak, berapa bekal yang antum persiapkan? Baju berapa banyak? Sudah dipersiapkan, ana cuma 7 hari. Paling enggak kalau ganti tiap hari berarti 7 pakaian. Kalau kemudian antum ke puncak bawa 20 pakaian, diketawain sama orang. Antum 20 pakaian cuma 7 hari. Orang berangkat umroh lah. Kita lihat orang berangkat umroh itu berapa tas yang dia bawa? 1. Tas besar, 1 tas kecil. Karena dia tahu, Ustaz, ana cuma 9 hari di sana, Ustaz. Ana nggak mau bawa banyak-banyak. Seperti itu kira-kira persiapan kita untuk akhirat kita. Makanya ketika ada para sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia mau tanya sama istri Nabi. Gimana sih ibadahnya Rasulullah SAW? Jamaah, orang yang paling kenal sama kita adalah istri kita. Mereka nggak tanya sama Nabi SAW. Tanya sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi ini ya kalau malam hari tidur. Kemudian nanti sholat. Kalau siang hari beliau kadang-kadang puasa. Kadang-kadang beliau berbuka. Terus ya Nabi banyak istrinya. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu 3 orang ini beranggapan ibadah Nabi itu sedikit. Dia kalau bicara Nabi sholat berapa rakaat sehari jemaah? Berapa rakaat? Yang wajib 17. Baik. Tambah sholat malam beliau, nggak pernah beliau tinggalkan 11 rakaat. Berarti 28. Tambah 12 rakaat rawatib. Berapa? 40. Banyak apa sedikit? Kalau hitungan waktunya 24 jam hidup kita, sholatnya 40 rakaat. Ya biasa-biasa lah jemaah. Menurut pandangan, ini 3 orang. Lalu mereka berpandangan, oh Nabi kan sudah diampuni dosanya. Ya nggak sama dengan kita gitu loh. Kita harus lebih banyak lagi ibadahnya. Lalu yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul laila wala anam. Aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan aku kalau begitu tidak akan menikah. Karena menikah itu mengambil waktu kita yang banyak. Antum kalau baru menikah, yang bujangan, yang masih belum menikah, antum akan rasakan. Menikah itu memang menyita waktu. Apalagi kalau punya anak. Apalagi anaknya sudah sekolah. Itu bapak jadi tukang antar anak. Waktunya dia. Akhirnya orang ini berpendapat kalau itu aku nggak mau menikah. Aku mau fokus ibadah.
Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi langsung naik mimbar. Beliau meluruskan prinsip yang salah. Kenapa? Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan bagianmu hidup di dunia. Beliau naik mimbar mengatakan, ama wallahi, kalian tahu demi Allah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah. Aku itu tidur malam dan sholat malam. Beliau tidur malam hari. Nggak begadang semuanya sholat isinya, tidak. Dan aku puasa dan aku berbuka. Yang ketiga, aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini suara hujan. Allahumma sayyiban nafian. Ingat, kalau turun hujan jangan astagfirullah. Astagfirullah, udan mana? Jangan. Tapi doa, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Itu yang kita baca. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Pegang nih. Bukan tidak mengamalkan sunnahku. Ada orang sampai mati nggak nikah. Bukan berarti dia nggak cinta dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia sudah melamar sana, melamar sini, cuma belum diterima sampai mati. Ada orang sampai mati belum menikah. Ukurannya yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jamaah, dalam urusan dunia, cari dunia. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya. Sisanya buat akhirat. Bahkan kita bisa menjadikan seluruh kegiatan dalam kehidupan kita itu akhirat. Kalau kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat Allah semuanya. Maka antum sisakan waktu untuk cari dunia. Sisanya semua buat akhirat. Berusaha kita jamaah sekarang sholatnya paling tidak berapa rakaat? 40 rakaat. Ustadz yang wajib aja ana susah. Apalagi tambah sunnah. Ketika kita ngamalkan sunnah, yang wajib ini aman. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita nih mbok tahu diri. Kalau ada orang ngasih sama ana, ngasih sama ana rumah, ngasih sama ana mobil, kira-kira ana akan lupa sama itu orang? Tiap hari ana masuk, ana buka pintu rumah itu, ana ingat kunci ini dikasih sama fulan. Ketika ana naik mobil, ana hidupkan mobil ana ingat ini mobil yang ngasih fulan. Bagaimana sikap ana kepada orang yang berbuat baik kepada ana? Yang pertama, ana akan selalu mendoakan itu orang. Yang kedua, ana terus menceritakan kebaikan orang itu. Ana kalau naik mobil, ada orang naik, kata ini mobil kepemberian orang loh, dikasih orang ana mobil. Ini rumah dikasih orang. Itu sesama manusia kita melakukan itu. Sama Allah kita melakukan itu enggak? Ini tangan yang ngasih Allah. Rumah yang kita tempatin, Allah yang kasih. Pekerjaan yang kita kerjakan, Allah yang kasih sama kita. Lalu kita tidak ingat sama Allah. Maka benar-benar manusia ini, memang Allah menyebutkan tentang manusia. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Kita itu pandai mengeluh. Kita itu pandai mengadukan kondisi kita. Kalau susah, satu kampung tahu dengan cerita kita.
Apalagi dengan adanya medsos sekarang. Subhanallah. Ganti status sudah semuanya tahu. Tapi kalau kita dapat nikmat, kita sering lupa. Maka Allah perintahkan kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Tinggalkan kemaksiatan. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu beda jemaah. Bahkan ada doa khusus buat yang umur 40 tahun. Coba dibuka nanti surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah ceritakan orang umur 40 tahun itu apa yang dia minta? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Udah tinggal syukur dia engkau sampai umur 40 tahun. Ada sebagian orang 17 tahun mati. 30 tahun mati. 35 mati. Engkau dikasih umur 40 tahun. Itu waktu yang cukup. Sehingga kalau ada orang dikasih umur panjang lalu terus berbuat dosa. Nggak ada waktu yang dia sisakan buat akhiratnya. Semua hanya untuk mencari dunia. Maka pantas dia mendapatkan azab yang pedih. Karena Allah sudah kasih waktu yang cukup. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan kalau kita berbuat baik sama manusia, jangan berharap balasan. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, berharap balas budi, yang ada loro ati. Dia sama Tuhannya nggak terima kasih. Kok sama antum? Antum ngasih apa sama dia? Ngasih kerjaan sama dia. Dia sama Allah yang kasih semua fasilitas kepada dia, dia nggak bersyukur. Apalagi cuma sama antum, cuma ngasih duit berapa antum sama dia. Maka tatkala kita berbuat baik kepada manusia, sejatinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lupakan kebaikan kita yang pernah kita berikan kepada orang. Oh, anak pernah bantu fulan, anak pernah. Selamat tinggal. Berbuatlah untuk Allah. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satu bentuk kerusakan yang dibuat oleh manusia adalah berbuat dosa. Negeri ini jamaah, kita sudah melihat ya daerah-daerah yang hilang. Kemaksiatan itu membawa naas. Membawa kesialan. Ya. Sebagian para ulama cerita, aku berbuat dosa di luar rumah. Sampai rumah dia ngelihat ada yang rusak di rumahnya. Jadi kalau antum naik mobil tahu-tahu rimnya blong. Apa penyebabnya? Ya biasa Ustaz, udah waktunya ganti Ustaz. Ketahuilah salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Nggak pernah bocor, tahu-tahu bocor rumahnya, ada apa? Tikus, sampai sebagian di antara mereka mengatakan, sampai aku tahu gara-gara dosaku itu dari tikus. Tikus yang biasa tidak makan kue, tahu-tahu makan kue hari itu. Tikus yang gak pernah makan baju, tahu-tahu hari itu makan baju terbaik antum. Kok bisa Allah kirim untuk melakukan itu? Allah katakan, wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Sekarang tugas kita mengevaluasi diri kita. Berapa sih dalam kehidupan kita waktu yang kita berikan buat akhirat? Berapa? Hitunglah. Mungkin yang masih muda masih bingung ngitungnya. Tapi yang sudah tua-tua insya Allah bisa menghitung. Karena yang umur 60 tahun
Dia sudah bisa bayangin, aku tuh mulai kenal Allah itu kapan? Karena nanti di antara yang akan ditanya adalah tentang masa muda. Pernahkah aku waktu umur 20 tahun itu ke masjid? Tanya. Ana rasakan. Ana di pondok saja. Kalau liburan pulang ke rumah, itu nggak sholat ke masjid dulu. Selama 6 tahun di pondok, baru mulai sholat ke masjid itu kelas 6 di pondok. Sebelumnya nggak ada sholat di rumah. Kapan? Maka kita bisa lihat, kapan ya? 2, kalau bicara waktu kita untuk akhirat. Berapa kali kita khatam Al-Quranul Karim? Insya Allah kalau khatam ya buku, kita sudah sering. Karena ketika kuliah ada kewajiban baca buku. Tapi Quran ini kan nggak diwajibkan baca jemaah. Antum nggak baca Quran nggak dosa. Ustaz nggak dosa, Ustaz, enggak. Tapi nggak dapat pahala, rugi antum. Artinya ada orang yang tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Rugi sekali dia. 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. 1 ayat 1 ekor onta jemaah. Antum nggak baca. Quran itu berapa ayat? 6 ribuan ayat. Kalau antum hatam sekali berarti antum punya berapa? 6.000 ekor onta. Yang sudah antum siapkan untuk ditimbang nanti di padang mahsyar. Tapi kalau ternyata kita tidak menyisakan waktu untuk itu jemaah. Insya Allah kalau hatam Quran, ya kalau kayak orang-orang kayak kita itu, tahulah jumlahnya berapa kali. Tapi kalau ulama dulu jemaah, mereka udah nggak tahu jemaah. Mereka tahunya hatam Quran, ya 3 hari sekali. Kalau mereka mulai membaca Al-Quran Karim oleh umur 20 tahun sampai 60 tahun, tinggal dikalikan. 3 hari hatam. Ada yang 7 hari hatam. Ada yang 1 day 1 juz. Berarti setahun antum hatam Quran berapa? 12 kali. Ada yang cuma hatam Ramadan. Itu Ramadan hatam, jangan orang Maduro, eje kaje. Itu sampai bingung itu jemaah. Kepingin hatam itu sudah semua tenaganya dia habiskan. Kok bisa? Padahal 1 hari itu cukup 1 jam 1 juz jemaah. Artinya seharusnya bulan Ramadan itu nggak jadi beban buat antum menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi karena memang kita tidak menyisakan waktu buat akhirat kita jemaah. Azan jemaah. Nah, fadhol kita sholat dulu. Apa lanjut? Azan dulu jemaah. Silakan azan. Mana yang azan lalu kita lanjutkan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadil wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adta. Jamaah, kadangkala kita nggak punya waktu untuk jawab azan. Wallahi sahih.
Terkadang kita, sampai anak di kelas ngomong sama mahasiswa. Ketika adzan dikumandangkan, anak ngomong, dengerin adzan. Sebagian mahasiswa memanfaatkan waktu adzan itu untuk lihat WA. Anak ngomong, subhanallah. Sampai waktu ini buat akhirat antum gak punya. 5 menit lah. Enggak, mereka malah manfaatkan. Mumpung ustadznya gak ngajar, dia buka HP-nya. Allahu Akbar. Maka cobalah kita mulai merenungkan. Ada amalan-amalan yang jelas, yang zahir. Tapi ada amalan hati, jemaah. Ini yang perlu kita jaga. Bukan berapa banyak sedekah antum, tapi berapa besar keikhlasan antum. Antum perhatikan berapa sedekah yang antum sudah keluarkan. Kalau antum bangun rumah, ya untuk dunia. Tapi yang buat akhirat antum pikirkan berapa yang sudah anak sedekahkan. Kemudian tanyakan, apakah anak ikhlas ketika mensedekahkan itu? Atau tidak? Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan kepada Abu Dzar, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Ini sering kita dengar. Tapi kita perlu mengingatkan diri kita. Sebelum yang 5 itu datang. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Kata Nabi SAW, syababaka. Masa mudamu. Sebelum masa tuamu datang. Ini yang tua-tua ini, Masya Allah jemaah. Mereka ingin masa muda itu kembali. Tapi nggak bisa kembali. Dengkulnya itu nggak bisa. Kayak dulu jemaah. Dulu dia bisa main bola. Dulu dia bisa lari. Kadangkala Anda melihat orang tua berangkat umroh. Ketika sa'i, dia harus perlahan-lahan. Sebagian harus naik kursi roda. Nggak bisa lagi sudah. Ya sudah, masa mudanya habis. Maka sebelum datang tuh masa tua, kita manfaatkan masa muda ini untuk ibadah. Orang kalau bicara olahraga, subhanallah jemaah. Anak-anak muda itu main futsal, bayar datang dia jemaah. Kadangkala sewa apa? Sewa lapangan. Berangkat dia jemaah. Malam datang dia. Untuk apa? Untuk dunianya. Untuk akhiratnya jam 3 malam nggak bisa bangun. Cuma berdiri, nggak perlu lari jemaah. Sholat malam ini perlu lari-lari ya, nggak perlu berkeringat jemaah. Itu nggak bisa bangun. Nanti ketika sudah sepuh kepingin sholat malam. Tapi nggak bisa lama-lama sudah. Baca kulhu sudah ruku. Padahal sunnahnya sholat malam ini bacaannya yang panjang. Tapi nggak bisa, nggak kuat sudah Ustaz. Apanya nggak kuat? Lututnya kadang-kala. Berdiri sedikit lama nggak kuat sudah. Maka manfaatkan. Yang masih muda jangan nunggu tua. Karena terus terang banyak orang muda itu dapat bisikan setan. Mengatakan kamu masih muda. Manfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Naik gunung, dia kuat naik gunung. Masya Allah jemaah. Maka usahakan sebelum masa muda itu pergi, manfaatkan. Yang mubah silahkan. Artinya kalau antum naik gunung untuk urusan dunia, antum harus punya urusan akhirat yang capeknya sama dengan capeknya antum naik gunung. Hitungan itu. Antum berapa hari naik gunung itu. Kadangkala pulangnya jamaah, sholatnya telat-telat. Karena kecapean. Itu yang banyak terjadi dengan kita. Yang kedua kata Nabi SAW, sehataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum engkau sakit. Kita ini semua bakal sakit. Jadi memang sudah menjadi ketentuan Allah. Allah tuh mencoba kita. Sebagian ulama itu, kalau nggak sakit bingung. Takut dia. Kenapa dia takut? Takut dilupakan sama Allah SWT. Karena bala itu sebagai salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Orang kalau sakit itu jadi ingat sama Allah. Tapi jangan nunggu sakit baru ingat
sama Allah. Jangan nunggu tabrakan ya, baru kepingin ya Allah kalau sehat aku kepingin umroh. Kamu kakinya sehat nggak berangkat umroh? Berangkatnya kemana? Liburan ke Singapura, liburan ke Italia. Sakit kepingin ke Mekah. Nazar, ya Allah kalau sembuh aku kepingin ke Mekah. Waktu sehat nggak ada keinginan ke Mekah. Maka manfaatkan masa sehat sebelum sakit. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum engkau jatuh fakir. Anak kalau dengar cerita orang-orang yang sukses. Dia cerita, Ustaz, dulu anak susah, Ustaz. Dan terkadang dalam perjalanannya, anak ketemu sama satu orang kaya raya di Jakarta. Dia mengatakan, anak pernah jatuh. Jadi sodakoh jangan nunggu jatuh. Ketika sudah miskin, baru ingat dengan fadilah sodakoh. Sodakoh itu ternyata menyelamatkan dari mara bahaya. Tapi sudah nggak punya duit. Mumpung masih kaya, banyakin sodakoh. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum engkau sibuk. Jemaah, pengangguran itu nikmat loh. Orang nganggur itu nikmat. Dari mana nikmatnya, Ustaz? Subhanallah. Dari pagi sampai siang dia nggak punya kerjaan. Dia bisa sholat duha dari jam 7 sampai jam 11. Nggak ada kerjaan. Dia bisa bersihkan masjid. Maka seharusnya ketika orang di masa luang itu, masa belum dapat pekerjaan, manfaatkan untuk cari akhirat. Nanti engkau dapat pekerjaan, engkau akan merasakan. Sholat duha 2 rakaat saja susah. Kenapa, gimana Ustaz? Anak harus berangkat kerja jam 6. Karena jauh tempat kerjanya. Jam 7 masuk. Istirahat, nggak ada waktu untuk sholat duha, Ustaz. Karena istirahatnya zuhur. Nggak bisa cuma. Sekarang engkau nganggur, manfaatkan. Orang ketika nunggu dokter. Anda rasakan, nunggu dokter itu termasuk waktu luang. Apalagi kalau sudah daftar, kemudian nomor antrian 27 ya. Allahu Akbar. Kita tanya sama dokter, jam berapa kira-kira kita masuk? Sama yang bagian pendaftaran itu. Apa kata dia? Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Ini wallahu a'lam. Kita, anak ketika nunggu bawa HP, Masya Allah. Itu bisa buat jawab WhatsApp sampai 2 jam. Oh. Padahal seharusnya kau manfaatkan buat akhirat. Makanya anak masih ingat di Arab Saudi itu, di tempat, di ruang tunggu itu, ada stiker kecil. Tulisannya, Imla faraghaka bil istighfar. Istilah waktu kosongmu dengan istighfar. Subhanallah. Antum 1 jam nunggu dokter, itu istighfar berapa kali ya? Artinya kita manfaatkan waktu luang, sudah bismillah, astagfirullah. Terus sampai tahu-tahu dokternya datang. Ketika dokternya datang, ya Allah, kok udah datang dokternya ini? Padahal istighfarnya belum selesai menurut dia jemaah. Maka manfaatkan waktu luang kita. Ibu-ibu yang luang di rumahnya. Ketika belum ada pekerjaan, lakukan sholat duha. Baca Qur'annya. Seharusnya ibu-ibu ini baca Qur'annya lebih banyak daripada bapak-bapak. Maka manfaatkan. Yang udah pensiun, insya Allah waktu buat akhiratnya lebih banyak. Masa muda dulu yang hilang mungkin tidak pernah hatam Quran, ganti sekarang. Pagi sampai siang nganggur, Ustaz. Kerjanya apa? Anak kadang-kadang lihat kalau orang-orang pengangguran itu bercocok tanam, ya, ngerawat kebunnya, piara ikan, ambil kasih makan ikan. Masya Allah, seneng dia lihat ikan makan itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang bagaimana untuk akhirat? Itu untuk dunia. Untuk akhirat apa yang kau lakukan? Ketika masa luang itu ada sebelum kesibukan tiba. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum engkau mati. Karena orang kalau datang ajal itu yang dia minta cuma satu jemaah. 1.
laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurkan umurku sedikit aja. Mau apa dia? Fa asaddaqa wa akun minas solihin. Cuma kepingin sedekah, nggak kepingin lainnya. Dia nggak ngomong aku kepingin sholat, enggak. Kenapa dia? Aku capek ngumpulin dunia, lalu nggak aku bawa, rugi kan. Maka dia ingin jadi orang soleh. Maka sekarang ketika hidup, berusahalah. Kalau ada yang pelit, nggak mau sedekah jamaah, wasiat. Wasiat itu buat orang yang bakhil, tapi masih diterima sama Allah. Artinya anak mau sedekah susah Ustaz. Ya sudah wasiat, berapa persen? 1/3 hartanya. Yang orang kaya 1/3 hartanya. Sudah tulis wasiat notaris, kalau aku mati 1/3 ini buat Allah SWT. Buat bangun masjid, buat apa? Itu buat yang bakhil. Karena kalau antum sudah mati nggak bisa keluar 1/3. Anaknya mau ngeluarkan sayang. Yang wasiat aja belum tentu dijalankan sama anaknya. Kalau bisa wasiatnya dibakar sama dia. Maka manfaatkan ketika hidup untuk beramal soleh. Untuk akhirat kita jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo. Atau mau sholat dulu, kita sholat dulu. Nah. Setelah itu baru masuk ke sesi tanya jawab sambil santai jemaah tanya jawabnya. Barakallahu fikum. Nah.